ketika seseorang ditanya dan dia tidak tahu, maka adabnya adalah Allahu a'lamu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Itu kalau di zaman Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah masih hidup. Jadi kalau Rasulullah masih hidup, waktu itu para sahabat ketika mereka nggak tahu, maka jujur mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Tapi kalau sekarang kan Rasulullah udah nggak ada, maka kita boleh mengatakan wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Jadi jangan dipaksakan. Jadi bukan sengaja bukan jamaah saja. Seorang guru, seorang ustadz juga ketika ditanya, lalu dia nggak tahu, maka dia harus jujur. Allahu a'lam. Allah itu yang lebih mengetahui. Kenapa? Karena kalau dipaksakan, akhirnya akan menjadi salah. Karena ini kan kadang-kadang ada sebuah kajian, ketika ustadznya ditanya tentang apa aja dibabat habis gitu kan. Padahal ada hal-hal yang kalau dijawab belum tentu benar. Kenapa? Karena prestise dong, maka seorang ustadz nggak tahu kan itu. Akhirnya semuanya dijawab, dibabat habis. Akhirnya apa? Yang terjadi apa? Yang terjadi kadang-kadang terjadi kesalahan. Kenapa? Karena dia belum siap untuk dijawab. Karena seseorang, apalagi yang sebagai pengajar, itu bisa jadi ada hal-hal yang dia lupa. Dia harus cek dulu di buku atau di kitab. Makanya kalau kita lihat seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang 10 pertanyaan, cuma 3 yang dijawab. Yang lainnya wallahu a'lam. Kenapa? Imam Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i yang menjadi ulama besar, menjadi ulama madzhabul arba'ah. Tapi ketika ditanya nggak semuanya dijawab. Ditunggu dulu nanti pekan yang akan datang atau nanti saja. Agar apa? Agar dicek kembali. Kenapa? Karena mereka khawatir apa yang disampaikan jawabannya itu apa? Salah, dan itu lebih jujur. Ini yang dikenal dengan apa? Kejujuran intelektual. Jadi jangan sampai apa yang disampaikan itu apa? Sesuai dengan keinginannya. Makanya ketika kita mengaji, yang terbaik itu adalah bagaimana kita mengkaji dengan kajian yang ada kitabnya, ada rujukannya. Itu lebih saya lebih sukai ketimbang kita cuma sekedar ceramah-ceramah, tapi ketika ditanya ya itu sih kadang-kadang kita berrasio-rasio, kita berinovasi. Kenapa? Karena tidak ada rujukannya. Tapi kalau ada rujukannya, maka itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena ada literaturnya. Sehingga dia bisa dipertanggungjawabkan. Ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad, ini pendapat Imam Abu Hanifah. Tidak mengatakan, oh ini pendapat ya menurut ini sih begini, menurut logika saya begini, menurut asumsi saya begini, menurut hemat saya. Itu menurut hemat, menurut asumsi, itu belum bisa dipegang ketika kita berbicara tentang akidah, ketika kita berbicara tentang Islam, tentang iman, tentang syariat. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang iman, tentang Islam, itu harus ada panduannya. Bagaimana hukum Islam? Bagaimana syariat Islam? Bagaimana iman? Maka itu harus apa? Ada referensinya, ada rujukannya, ada dalilnya kalau bahasa kita.